Azahra, absen 11. Saya Firjanda Jusin, absen 34. Saya Anissa Belekma Karismawati, absen 6. Saya Anisatul Umaya, absen 7. Kami akan menjelaskan perkembangan revolusi industri dari fase 1.0 sampai 5.0 beserta dampak di bidang sosial dan ekonomi. Revolusi industri adalah perubahan besar-besaran dalam cara manusia memproduksi barang dan menjalani kehidupan sehari-hari yang terjadi karena perkembangan teknologi dan mesin. Gampangnya, revolusi industri sama dengan saat manusia mulai menggantikan kerja manual pakai tangan dengan mesin lalu berkembang jadi makin canggih dan digital. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Revolusi industri pertama terjadi pada akhir abad ke-18. Ciri utamanya adalah penggunaan mesin uap untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan. Teknologi ini mengubah cara produksi, terutama di bidang tekstil dan pertambangan. Dampaknya, banyak masyarakat pindah ke kota untuk bekerja di pabrik, yang menyebabkan urbanisasi dan munculnya kelas pekerja industri. Revolusi industri 2.0. Revolusi kedua berlangsung pada akhir abad ke-19. Teknologi utama pada masa ini adalah listrik dan sistem produksi massal, seperti ban berjalan. Proses produksi menjadi lebih efisien dan skala industri makin besar. Dari sisi sosial, ekonomi terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun juga muncul pola kerja baru yang monoton dan padat waktu. Revolusi industri 2.0, produksi massal dan listrik akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Revolusi kedua dimulai sekitar tahun 1870 saat listrik mulai digunakan secara luas dalam dunia industri. Penemuan ini memungkinkan ban berjalan atau asphalien yang pertama kali diterapkan secara masif oleh Henry Ford dalam industri mobil. Produksi massal cepat dan konsisten karena mesin-mesin kini tidak lagi bergantung pada uap, tetapi menggunakan energi listrik yang lebih stabil. Teknologi seperti telegraf, telepon, dan lampu listrik juga mulai mengubah cara orang berkomunikasi dan bekerja. Dampak sosial ekonominya sangat besar, harganya barang turun, akses ke produk industri meningkat, dan banyak negara mulai mengalami pertumbuhan ekonomi pesat. Tapi sistem kerja menjadi lebih terstandar dan monoton. Manusia tidak lagi membuat barang dari awal, tapi hanya bertugas mengoperasikan satu bagian kecil dalam proses produksi. Revolusi industri 3.0 dimulai sekitar tahun 1970-an. Fase ini ditandai dengan penggunaan elektronik, komputer, dan internet awal dalam proses industri. Teknologi digital membuat otomatisasi semakin meluas. Hal ini meningkatkan produktivitas, namun juga menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan manual dan menimbulkan kesenjangan digital. Revolusi industri 3.0, otomatisasi dan teknologi digital sejak 1970-an. Memasuki era 1970-an, dunia menyambut fase ketiga dari revolusi industri, otomatisasi berbasis elektronik dan komputer. Komputer mulai digunakan di dunia bisnis dan pabrik untuk menggantikan proses manual yang lambat dan rentan kesalahan. Di sektor industri, robot mulai digunakan untuk pekerjaan yang berbahaya, berat, atau berulang. Komputer juga membuat proses produksi menjadi lebih akurat, efisien, dan bisa dikendalikan secara otomatis. Akhirnya, internet dan sistem komunikasi digital menjadi fondasi untuk globalisasi ekonomi. Perusahaan bisa terhubung lintas negara dengan mudah, dan informasi bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi ada dampak negatif juga. Banyak pekerjaan hilang karena digantikan mesin atau sistem otomatis, dan tidak semua orang bisa beradaptasi. Muncul istilah kesenjangan digital, yaitu perbedaan kemampuan akses dan penggunaan teknologi antar kelompok masyarakat. Revolusi industri 4.0. Revolusi keempat dimulai pada era 2010-an dan masih berlangsung saat ini. Teknologi seperti AI, IoT, dan Big Data, dan robotika pintar menjadi kunci utama. Sistem industri ini saling terhubung secara digital. Dampaknya meliputi perbuatan besar dalam model bisnis, percepatan inovasi, dan tuntunan terhadap keterampilan digital yang tinggi. Revolusi industri 5.0. Revolusi kelima adalah fase yang sedang.
dikembangkan dan akan menjadi masa depan. Fokus utamanya adalah kolaborasi antara manusia dan teknologi dengan pendekatan yang lebih berpusat pada manusia human center. Inovasi tidak hanya mengejar efisien, tetapi juga memperhatikan etika, keberlanjutan, dan kesejahteraan manusia. Dari revolusi industri 1.0 hingga 5.0 kita dapat melihat bahwa perkembangan teknologi selalu membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Tugas kita sebagai generasi masa depan adalah mengikuti perkembangan zaman dengan bijak, agar teknologi tidak hanya memajukan industri tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat secara luas. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalam.